Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung, tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Iya, mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Enggak ada instruksi mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak? Wong Ganjar nggak apa-apa.
dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi. Instruksi mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari
kompetitor atau dari lawan Saya politik. nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu, sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar
TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja, itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024.
Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar ngarep buat iko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak? Wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak no. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah monggo saja, itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh.
Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Buatiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Buatiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Iya, mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi. Instruksi mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Buatiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Buatiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan? Wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini.
Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Iya mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya.
Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti urut-urut tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar nggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Nggak ada instruksi yang mesti urut-urut tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak no. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah monggo saja, itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Iya, mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi? Enggak ada instruksi. Instruksi mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan ini Pak? Wong Ganjar nggak apa-apa.
Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti udah tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti udah tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari
kompetitor atau dari lawan Saya politik nggak sengaja. mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak. karena kan voucher internet gratis kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik nggak sengaja? mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak? Wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Nggak ada instruksi mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak. Karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar
TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja, itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024.
Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti harus tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Buatiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Buatiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagian, makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan ini Pak? Wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti harus tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah monggo saja, itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh.
Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu, sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar anggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini.
Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti harus tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti harus tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Iya, mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03
Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuakno. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar anggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuakno. karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah monggo saja, itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti urut-urut. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi? Enggak ada instruksi. Instruksi mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan? Wong Ganjar nggak apa-apa.
Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar ngarep buat Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari
kompetitor atau dari lawan saya politik. enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagian, makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher apa kan Mbak wong Ganjar anggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena enggak, nah itu saya dengar ya melanggar
TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja, itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebukan. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar Paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024.
Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher apa kan ini Pak, wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh.
Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti caca tak kon ngebyuk kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti caca. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atiko. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi? Enggak ada instruksi. Instruksi mesti caca tak kon ngebyuk kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher apa kan ini wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini.
Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti udah tak kon ngebyuk kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti udah tak kon ngebyuk kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk ambil satu. Ini mesti udah tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03,
Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti urut-urut tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagian, makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher apa kan Mbak wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti urut-urut tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak? Wong Ganjar nggak apa-apa.
Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi. Instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari
kompetitor atau dari lawan Saya politik. enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu, sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar anggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar
TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja, itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urut-urut tak kon ngebiok kabeh ning ngono keblak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti urut-urut. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024.
Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian poter. Poter apa kan Mbak wong Ganjar anggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak no. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah monggo saja, itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh.
Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti caca tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar ngarep buat iko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Iya, mesti caca. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi? Enggak ada instruksi mesti caca tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar ngarep buat iko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar nggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini.
Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi mesti urutnya tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urutnya tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti urutnya. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya.
Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagian, makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan ini Pak? Wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi. Instruksi mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan ini Pak? Wong Ganjar nggak apa-apa.
dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi. Instruksi mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari
kompetitor atau dari lawan Saya politik enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu, sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar anggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak no. Karena nah itu saya dengar ya melanggar
TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja, itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti urut-urut. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024.
Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti urut-urut tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian poter. Poter apa kan Mbak wong Ganjar anggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti urut-urut tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuakno. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah monggo saja, itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh.
Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Iya, mesti urut-urut. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi? Enggak ada instruksi mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar nggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini.
Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti urut aja tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urut aja tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik enggak sengaja? mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti urut aja tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya.
Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar anggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti urut-urut. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi? Enggak ada instruksi mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan? Wong Ganjar nggak apa-apa.
Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari
kompetitor atau dari lawan saya politik enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan saya politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar anggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena nah itu saya dengar ya melanggar
TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja, itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar harus buat Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Iya, mesti caca. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024.
Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti udah tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak no. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak? Wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti udah tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak no. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh.
Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti urut-urut. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atiko. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi? Enggak ada instruksi. Instruksi mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher apa kan Mbak wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini.
Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti udah tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja, itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti udah tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk ambil satu. Iya, mesti udah tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03,
Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagian, makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak? Wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi? Enggak ada instruksi. Instruksi mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan ini Pak? Wong Ganjar nggak apa-apa.
Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti udah tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti udah tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari
kompetitor atau dari lawan Saya politik. nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono keblak. Karena kan voucher internet gratis kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian, makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan ini Mbak? Wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Nggak ada instruksi mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono keblak. Karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar
TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja, itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024.
Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti urut tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar ngarep buat iko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagian, makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak? Wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Nggak ada instruksi yang mesti urut tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak no. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah monggo saja, itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh.
Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini.
Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti harus tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja, itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti harus tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya.
Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti urut aja tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar arep buat iko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagian, makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar nggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti urut aja tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak no. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah monggo saja, itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu, sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher apa kan Mbak wong Ganjar nggak apa-apa.
Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi yang mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari
kompetitor atau dari lawan saya politik. nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu, sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan saya politik? nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak? Wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar
TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja, itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono keblak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024.
Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuakno. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar anggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti caca tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuakno. Karena Nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah monggo saja, itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh.
Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti caca tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar ngarep buat iko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Iya, mesti caca. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi? Enggak ada instruksi mesti caca tak kon ngebyok kabeh ning ngono keblak no. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar ngarep buat iko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagi makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan Mbak wong Ganjar anggo apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini.
Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti urutnya tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan hak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urutnya tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti urutnya. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya.
Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti harus tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan ini Pak? Wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi. Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti harus tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada instruksi? Enggak ada instruksi mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan ini Pak? Wong Ganjar nggak apa-apa.
dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi. Instruksi mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari
kompetitor atau dari lawan Saya politik. nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya nggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher apa kan Mbak wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Nggak ada instruksi yang mesti tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. Karena nah itu saya dengar ya melanggar
TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja, itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel 1. Ini mesti tak. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024.
Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti urut-urut tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Buatiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik enggak sengaja? mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Buatiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel Satgas. Nah untuk pembagian, makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher apa kan Mbak wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini. Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Nggak ada instruksi. Instruksi yang mesti urut-urut tak kon ngebiok kabeh ning ngono kebuak. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh.
Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satu. Ini mesti urut-urut. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya. Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atiko. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah masyarakat peduli demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari, terhitung hari kerja pada Jumat 12 Januari 2024. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi. Instruksi mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebuak. Karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atiko. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan politik? Saya enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atiko niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel satgas. Nah untuk pembagian, makanya saya tidak ngerti kalau pembagian voucher. Voucher apa kan ini Pak? Wong Ganjar nggak apa-apa. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menanggapi soal wacana pemakzulan Presiden Joko Widodo. Dia lantas mempersilahkan para aktivis untuk menyampaikan haknya kepada DPR. Hal itu ia sampaikan pada Senin 15 Januari 2024 saat ditemui di kediamannya. Sebelumnya, sejumlah tokoh yang tergabung dalam petisi 100 penegak daulat rakyat mendorong adanya pemakzulan Presiden Joko Widodo karena dianggap telah melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999. Mereka adalah mantan Ketua MPR Amin Rais, Guru Besar UGM Zainal Arifin Mohtar, pengajar UNS M. Taufik, dan lain sebagainya. Mereka sempat mendatangi Cawapres nomor urut 3 yang juga Menko Polhukam yakni Mahfud MD untuk menyampaikan wacana mengenai pemakzulan ini.
Rudi pun meluruskan seharusnya hal itu disampaikan ke DPR dan juga MPR, bukan ke Mahfud. Adapun pemakzulan ini didasari oleh dugaan pelanggaran konstitusional Jokowi, antara lain nepotisme dalam Mahkamah Konstitusi atau MK. Pelanggaran konstitusional itu menurut petisi 100 diantaranya keterlibatan Jokowi sebagai ipar mantan Ketua MK Anwar Usman dalam pengambilan putusan MK mengenai batas usia Capres dan Cawapres. Majelis Kehormatan MK memutuskan Anwar Usman telah melanggar etik berat sehingga diberhentikan sebagai Ketua MK. Dari Pak Rudi ke relawan sendiri tidak ada Enggak ada instruksi. Instruksi mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebak no. karena Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar TAP MPR nomor 11 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 99. Itu yang mereka mau lakukan. Nah, monggo saja itu kan enggak dari aktivis yang mau menyampaikan ke sana. Saya perintahnya untuk ngurus pemenangan Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan aja. Enggak, nah itu saya dengar ya melanggar. Demikian program Viral News pada siang hari ini. Sesaat lagi kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Halo Tribuners, Anda kembali menyaksikan program Viral News bersama saya Nurul Atsari. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo buka suara soal dugaan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo membagikan voucher saat Car Free Day atau CFD di Jalan Slamet Riyadi Solo. Rudi menegaskan tidak ada relawan Ganjar Mahfud di bawah instruksinya yang membagikan voucher di Car Free Day. Hal itu dia sampaikan saat ditemui di kediamannya pada Senin 15 Januari 2024. Dia juga menegaskan bahwa Ganjar dan istrinya Siti Atikoh murni hanya berolahraga dan menyapa warga. Dia bahkan mengaku tidak tahu menau soal voucher yang dibagikan saat CFD. Lebih lanjut, Rudi sendiri sempat bermain tenis meja dengan Ganjar dan juga Atikoh. Menurutnya, selama CFD berlangsung tidak ada orang yang membagikan voucher tersebut. Meski begitu, ia menghormati segala proses hukum yang sedang berjalan. Dia pun berharap Bawaslu bisa bertindak independen. Sebagaimana diketahui sebelumnya, Ganjar Pranowo dilaporkan ke Bawaslu oleh anggota komunitas masyarakat peduli demokrasi Indra Wiyana pada Rabu 10 Januari 2024. Pelaporan ini buntut dari adanya kegiatan bagi-bagi voucher saat Ganjar CFD di Solo yang diduga telah masuk dalam pelanggaran kampanye. Iya, mesti urut-urut tak kon ngebyok kabeh ning ngono kebak no. karena kan voucher internet gratis itu kan juga salah satu program dari Pak Ganjar paslon 03 sendiri. Berarti memang tidak ada instruksi. Enggak ada. Jadi itu murni kegiatan olahraga aja ya Pak? Olahraga murni Pak Ganjar karo Bu Atikoh. Apakah ada dugaan itu operasi gelap ternyata dari kompetitor atau dari lawan Saya politik? enggak mau berandai-andai, namun yang jelas Pak Ganjar dan Bu Atikoh niatnya di sana olahraga di Car Free Day. Habis itu baru ke peresmian posko Pasar Notoharjo, peresmian posko Banjarsari, ke Colomadu habis itu ke sini untuk apel 1. Ini mesti urut-urut. Ketua DPC PDIP Kota Solo FX Hadi Rudiatmo menegaskan dirinya tidak melihat adanya relawan Ganjar Mahfud yang membagikan voucher di Car Free Day di Jalan Slamet Riyadi Solo. Dia mengaku ikut CFD kala itu namun tidak melihat adanya aktivitas tersebut. Pernyataan itu disampaikan oleh Rudi pada Senin 15 Januari di kediamannya.
Disentil soal keterkaitan program Kubu 03, Rudi pun membantah tidak ada instruksi soal bagi-bagi voucher. Menurutnya, kehadiran Ganjar di CFD kala itu hanya sekadar berolahraga bersama dengan sang istri yakni Siti Atikoh. Sebagaimana diketahui sebelumnya, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu Kota Solo atas dugaan kampanye dan bagi-bagi voucher saat Car Free Day di Solo pada Desember lalu. Ganjar dilaporkan oleh sekelompok orang yang menamakan diri mereka adalah Masyarakat Peduli Demokrasi. Adapun video itu menurutnya baru diketahui pada pekan lalu. Sedangkan kegiatan di CFD tersebut dilakukan pada Minggu 24 Desember 2023. Berdasarkan hasil rapat pleno Bawaslu, mengembalikan laporan agar pelapor memperbaiki syarat materialnya. Sebab ada bukti yang tidak sinkron, maka terlapor diminta untuk memperbaiki syarat material dalam 2 hari terhitung hari kerja pada Jumat.